Untuk kita semuanya. Hari ini saya akan menyampaikan perkembangan penanganan COVID-19 di Indonesia. Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 58 tahun 2021 tentang PPKM di wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Dalam instruksi Mendagri ini juga diatur beberapa penyesuaian yang meliputi penambahan pintu masuk untuk perjalanan internasional, untuk WNI dan WNA yang menggunakan moda transportasi pesawat, maka terdapat beberapa pintu masuk yaitu Bandara Soekarno-Hatta di Tangerang, Bandara Haji Fisabilillah di Kepulauan Riau, dan Bandara Samratulangi di Sulawesi Utara. Terkait dengan penerapan PPKM level 1 dan 2, perkantoran yang berada di zona hijau dapat beroperasi dengan ketentuan WFO 75% dan WFH 25%. Selain itu, untuk bioskop yang berlokasi di zona oranye, screening akan dilakukan dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi dan hanya yang memiliki kategori hijau yang dapat masuk ke bioskop serta kapasitas maksimal penonton adalah 50%. Restoran dan kafe di dalam bioskop dapat menyediakan dine-in, delivery, atau take-away dengan maksimal kapasitas dine-in 50% dan 2 orang per meja serta menyesuaikan pedoman protokol kesehatan dari Kemenparekraf dan Kementerian Kesehatan. Sedangkan untuk bioskop yang berlokasi di zona kuning dan hijau, maka screening juga dilakukan dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi dan hanya yang berkategori hijau yang boleh masuk serta kapasitas maksimal penonton adalah 75%. Anak berusia kurang dari 12 tahun juga boleh masuk dengan pendampingan orang tua. Resto dan kafe di dalam bioskop juga dapat melakukan dine-in, delivery, atau take-away dengan pengaturan maksimal kapasitas dine-in adalah 50% dan 2 orang per meja, serta menyesuaikan pedoman protokol kesehatan dari Kemenparekraf dan Kemenkes. Terkait dengan level per kabupaten atau kota, maka data ini dapat diakses di dashboard Kementerian Kesehatan atau juga di instruksi Menteri Dalam Negeri. Sedangkan zonasi maka dapat diakses di dashboard Satgas. Keduanya merupakan indikator penilaian risiko daerah yang perlu diperhatikan dan saling terkait. Sementara itu, untuk pengaturan PPKM Jawa Bali saat ini masih mengacu kepada instruksi Mendagri nomor 57 tahun 2021 yang berlaku hingga tanggal 15 November 2021. Selanjutnya, pemerintah daerah harus segera menerjemahkan instruksi Mendagri ini ke dalam peraturan yang berlaku di daerahnya masing-masing agar masyarakat dapat memahami dan mematuhi kebijakan terkini. Selanjutnya, saya akan menyampaikan perkembangan COVID-19 di Indonesia pada periode tanggal 1 hingga 7 November 2021. Di minggu ini tercatat penurunan kasus sebesar 12,2% dibandingkan minggu lalu. Penurunan ini adalah penurunan minggu ke-16 berturut-turut dari puncak kasus kedua pada bulan Juli lalu. Namun sayangnya, terdapat 5 provinsi yang mencatatkan kenaikan kasus positif tertinggi jika dibandingkan dengan minggu sebelumnya, yaitu Papua Barat naik 100 kasus, Daerah Istimewa Yogyakarta naik 77 kasus, DKI Jakarta naik 46 kasus, Sulawesi Tenggara naik 7 kasus, dan Kepulauan Bangka Belitung naik 5 kasus. Meskipun penambahan ini terbilang sedikit, namun harus dicermati karena terhitung besar apabila dibandingkan dengan provinsi lain yang tidak mengalami kenaikan kasus. Mohon kepada seluruh gubernur dari kelima provinsi yang naik di minggu ini untuk segera berkoordinasi dengan bupati dan wali kota di bawahnya untuk mengantisipasi adanya kenaikan kasus di minggu berikutnya dan terus meningkatkan pencegahan penularan COVID-19 di wilayahnya. Selanjutnya, seiring dengan menurunnya angka kasus positif, angka kematian juga terus menurun. Bahkan penurunan angka kematian di minggu ini lebih rendah dari penurunan angka kasus positif, yaitu turun 31,7%. Meski demikian, masih ada 5 provinsi yang tetap mencatatkan kenaikan angka kematian di minggu ini.
5 provinsi dengan angka kematian tertinggi adalah Sulawesi Utara naik 5 kematian, Sumatera Barat naik 3 kematian, Sulawesi Selatan naik 2 kematian, Riau naik 2 kematian, dan Kalimantan Barat naik 1 kematian. Sekali lagi, jumlah ini mungkin bisa dikatakan sangat sedikit, tidak lebih dari 5 orang meninggal dalam 1 minggu. Namun, kita harus tetap menyadari bahwa 1 nyawa pun terhitung sangat berharga. Jika tujuan kita adalah endemi COVID-19, maka kita tidak dapat menoleransi bahkan 1 kematian pun. Untuk itu, kepada gubernur dari 5 provinsi ini diharapkan untuk terus berkoordinasi dengan bupati dan wali kota di bawahnya untuk meningkatkan pelayanan pada pasien COVID-19, utamanya pada gejala sedang dan berat, tidak hanya di rumah sakit, namun juga perlu diperhatikan untuk yang melakukan isolasi mandiri. Kemudian dalam hari ini akan saya sampaikan juga 5 provinsi dengan jumlah kasus aktif tertinggi saat ini, yaitu Jawa Tengah, ada 1.650 kasus, Papua ada 1.629 kasus, kemudian Jawa Barat ada 1.568 kasus, DKI Jakarta ada 1.536 kasus, dan Kalimantan Utara ada 738 kasus aktif. Kepada gubernur dari kelima provinsi ini, mohon diingat bahwa provinsi-provinsi ini menjadi penyumbang terbanyak kasus aktif di tingkat nasional. Sekali lagi, mohon segera berkoordinasi dengan bupati dan wali kota yang menjadi penyumbang tertinggi. Apabila ketiga indikator ini baik, kasus positif, meninggal, dan kasus aktif ini dapat segera diturunkan, maka perkembangan kasus COVID-19 di tingkat nasional akan membaik dan kita akan semakin siap menuju endemi COVID-19. Selanjutnya, saya ingin menyampaikan bahwa berdasarkan analisis 7-day moving average pada tanggal 1 sampai dengan 7 November 2021, dari data Kementerian Kesehatan melalui sistem Bersatu Lawan COVID, ternyata terdapat beberapa kabupaten kota yang mengalami tren kenaikan di Pulau Jawa, yaitu di Provinsi Banten, terdapat 2 dari 8 kabupaten kota atau 25%, yaitu Lebak dan Kota Tangerang. Kemudian di Provinsi DKI Jakarta terdapat 3 dari 6 kabupaten kota atau 50%, yaitu Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Jakarta Barat. Sedangkan di Provinsi Jawa Barat terdapat 7 dari 27 kabupaten kota atau 26%, yaitu Sukabumi, Cirebon, Sumedang, Bekasi, Kota Bogor, Kota Bekasi, dan Kota Depok. Sedangkan di daerah istimewa Yogyakarta terdapat 2 dari 5 kabupaten kota atau 40%, yaitu Kulon Progo dan Bantul. Sedangkan di Jawa Tengah terdapat 10 dari 35 kabupaten kota atau 28,6%, yaitu Banjarnegara, Boyolali, Grobogan, Temanggung, Tegal, Wonosobo, Karanganyar, Blora, Kendal, dan Kota Surakarta. Dan yang terakhir, yaitu di Jawa Timur, terdapat 8 dari 38 kabupaten kota atau 21,05%, yaitu Pacitan, Banyuwangi, Madiun, Bojonegoro, Trenggalek, Mojokerto, Ngawi, dan Pamekasan. Dari persebaran tersebut, maka terlihat bahwa penyumbang terbesar kabupaten kota yang meningkat berasal dari Jawa Tengah, yaitu memiliki 10 kabupaten kota yang mengalami tren kenaikan kasus. Tren rata-rata peningkatan kasus harian selama 7 hari atau 7-day moving average ini dapat digunakan untuk memantau perkembangan kasus dan melihat pola perkembangan kasus ke depan. Apabila kabupaten kota menunjukkan peningkatan, maka hal ini perlu diantisipasi. Terlebih, kita akan segera memasuki periode libur Natal dan Tahun Baru. Kegiatan berkumpul yang biasanya akan semakin meningkat di periode inilah yang perlu kita antisipasi. Karena kenaikan kasus berpotensi lebih besar untuk terjadi apabila kegiatan berkerumun meningkat. Dimohon kepada seluruh bupati dan wali kota dari kabupaten kota ini untuk terus membaca menganalisis data. Bupati dan wali kota dapat menganalisis data 7-day moving average ini dengan cara
membandingkan rata-rata kasus harian selama 7 hari dengan rata-rata kasus harian selama 7 hari sebelumnya. Apabila para bupati dan wali kota dapat memantau dan menganalisis data di wilayahnya masing-masing, maka sedikit saja ada tren peningkatan dapat terdeteksi dan terantisipasi dengan lebih cepat.